Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak P. Kali ini Pak P akan membahas masih seputar investasi emas. Akan membahas cara kaya dan berkelas dari investasi emas. Cara kaya dan berkelas dari investasi emas. Oke, tapi jangan lupa nanti bantu like, subscribe, dan komen. Tekan lonceng untuk mengikuti kelas kuliah gratis dari Pak B tentang seputar investasi emas. Oke, karena like, subscribe, dan komen adalah gratis dan akan memberi semangat pada Pak B untuk memberikan konten-konten yang positif terus-menerus, berbagi ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, mari kita mulai. Cara kaya dan berkelas dari investasi emas. Oke, mengapa harus investasi emas? Pertanyakan seperti itu. Jadi mengapa? Apakah boleh yang lain? Boleh. Karena investasi emas adalah hanya salah satu diversifikasi aset yang mudah digunakan, yang mudah dilaksanakan tanpa harus mengikuti ilmu-ilmu yang daki-daki. Bahasanya daki-daki itu bahasa apa? Bahasa yang tinggi-tinggi, harus ada teknikal dan sebagainya, harus ini mengetahui teori ini, mengetahui pasar seperti ini, nggak usah. Ya, Mas itu punya uang, beli di toko atau di tempat, di butik, di bergadian, bawa pulang, simpan, lupakan. Nah, itu emas. Mengapa harus investasi emas? Yang pertama alasan adalah simple. Dari segi biaya itu fleksibel. Jadi Pak B sudah membahas tentang emas mini, emas kecil-kecil, bisa 100 ribuan, bisa beli. Atau langsung banyak, atau yang kecil sekali 10.000 juga bisa beli. Yaitu di digital pegadaian atau di platform yang lain itu juga bisa, tapi bentuknya nanti kalau mau dicetak ya baru 1 gram baru dicetak, tidak bisa 0,01 gram dicetak kan enggak, tapi intinya bisa beli. Yang jelas bisa berupa fisik maupun tabungan atau digital. Oke, yang kedua, ketersediaan barangnya itu banyak ya, apalagi kalau emasnya itu ini, kalau emas batangan sudah banyak, emas batangan Antam, UBS, King Halim, London RC, terus Sampurna dan sebagainya. Sudah banyak sekarang yang emas batangan 24 karat, apalagi yang emas perhiasan hampir di seluruh toko di setiap daerah itu ada. Tapi kalau untuk kaya dan berkelas investasi emas, Pak B sarankan untuk investasi emas yang batangan. Karena nanti begitu dijual, buy-backnya sebaiknya sedikit karena tidak ada biaya macam-macam. Ya, sudah Pak B jelaskan di konten selanjutnya. Jangan asal dicari di konten selanjutnya. Ya. Yang ketiga, mudah dicairkan atau diubah jadi uang tunai itu mudah. Kalau nggak mau hilang emasnya digadai. Kalau mau langsung dapat uangnya dijual, itu aja ya, dijual di tempat yang kalau dulu pernah beli di Antam dijual di Antam, atau beli di toko emas dijual di toko emas, atau beli di teman dan sebagainya dijual, sudah dapat uang. Yang keempat, instrumen investasi safe haven. Jadi ketika dunia gonjang-ganjing seperti sekarang itu ada pandemi macam-macam, itu banyak orang, banyak investor yang punya uang banyak itu uangnya diambil, dibelikan emas. Bahkan negara pun emas digunakan sebagai cadangan devisa. Kalau Anda lihat di internet, cadangan devisa terbesar adalah Amerika dengan emas ratusan atau puluhan ton emas ya. 1 gram aja sudah 1 juta, kalau puluhan ton itu berapa triliun, kan seperti itu. Yang kelima adalah mengikuti nilai tukar dolar atau kurs dolar. Kalau dolar naik berarti harga emasnya naik. Sebenarnya harga emasnya naik tapi rupiahnya kita yang turun gitu ya. Kalau di Indonesia rupiah kita kan yang turun, terus dolarnya naik berarti rupiah kita yang turun. Misalnya 1 triliun itu 2.000 dolar. Kalau dolarnya 14.000 ya berapa? Kalau naik dolarnya jadi 15.000 kan jadi mahal, kan seperti itu. Yang kelima, penawaran dan permintaan ini biasanya seperti itu. Kalau penawarannya sedikit, permintaannya banyak, berarti emasnya cenderung tinggi harganya. Kalau penawarannya sedikit, permintaan sedikit, ya stabil karena balance. Kalau permintaannya sedikit, penawarannya banyak, baru emasnya itu turun. Tapi turunnya itu hanya jangka pendek saja, turun. Tapi setelah jangka panjang itu naik. Seperti itu. Seperti di histori atau sejarah harga emas itu seperti itu. Naiknya gimana naiknya? Karena harga dolarnya yang naik seperti itu. Dulu tahun 2011 pernah 1.900
dolar per trade on. Tapi hari ini juga sama, tapi dolarnya kan dulu baru 9.000, sekarang sudah 14.000 berapa kan seperti itu. Oke, yang ke-7 adalah zero inflasi. Jadi tingkat inflasi tinggi, emas pasti naik. Kalau inflasinya 7%, emas biasanya 12 atau 10-12%. Kalau inflasinya 15% bisa 30%, emas kan seperti itu. Jadi zero inflasi, jadi emas tetap akan mengalahkan inflasi. Dari zaman dulu sampai hari ini itu terbukti seperti itu. Sehingga emas digunakan sebagai cadangan devisa, atau bahasanya underlying uang yang ada di kita dulu. Tapi hari ini Pak B tidak tahu apakah masih seperti itu atau tidak, kan seperti itu. Oke. Berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Nah, ini bedanya. Kalau suku bunganya naik, berarti nanti emas akan turun karena orang beralih ke tabungan atau deposito dan lain sebagainya. Nanti Pak B akan bahas tentang deposito versus emas kan seperti itu ya. Oke, tunggu saja. Suku bunga naik, harga emas turun. Kalau suku bunga turun, harga emas naik, kan seperti itu. Jadi contoh tahun 2014 itu kan harga emas baru 500 ribuan. Hari ini harga emas berapa? 1 gramnya sudah 1 juta lebih. Begitu ya. Jadi seperti itu adalah cara kaya dan berkelas dari investasi emas. Terus membeli emas, terus menyimpan emas, terus menabung emas sampai tujuannya tercapai. Kalau tujuan tercapai, nanti diberikan untuk tujuan itu, misalnya tujuan adalah investasi properti, kan luar biasa, emas dari properti. Nanti properti punya return atau punya sewa digunakan untuk beli emas, wah, luar biasa, keren. Dan Pak B berusaha untuk seperti itu. Mari kita saling belajar, saling menyemangati untuk sukses di masa yang akan datang, kan seperti itu. Jadi tidak perlu, kalau kita mau sukses, tidak perlu mendengar omongan-omongan orang yang mengecilkan atau menghalangi tujuan kita untuk sukses. Komitmen jangka panjang itulah yang berat. Komitmen jangka panjang itu yang berat. Coba misalnya mengumpulkan uang mengumpulkan emas selama 5 tahun. Tanpa ada tapi, tanpa ada alasan, pokoknya tiap bulan kumpulkan sampai 5 tahun. Tadi kalau katakan ya 1 bulan 5 gram, 5 tahun jadi berapa? 300 gram. Kan keren. Jadi Anda seperti itu. Semoga konten ini menginspirasi semuanya dimanapun tempat Anda berada, baik di pedesaan, di perkotaan, di urban dan sebagainya. Semoga terinspirasi dengan konten Pak B seperti ini. Tetap cerdas dengan komitmen investasi emas agar tujuan keuangannya tercapai. Tujuan keuangan tercapai, kumpulkan dikit demi sedikit, lama-lama jadi banyak. Dikit demi sedikit, beli emas, tabung, simpan, lupakan. Tabung, simpan, lupakan. Beli sedikit, simpan, saya yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu di mana tempatnya. Suatu saat bisa digunakan untuk tujuan itu, dana darurat, karena mudah dicairkan dan mudah untuk mendapatkan uang tunai. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar Pak B semakin semangat memberikan konten-konten yang positif, konten-konten yang menginspirasi. See you next time.